Assalamualaikum, selamat datang di desa saya, desa yang asri, penduduk yang beragam, dan menjadi lumbung padi Provinsi Sumatera Selatan. Saya adalah guru kelas di Min 3 Oku Timur, sekaligus menjadi mahasiswi PPG dalam jabatan di LPTK UIN Wali Songo Semarang tahun 2023. Meskipun saya menjadi guru di desa, saya akan bersemangat berkarya. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Pada video pembelajaran kali ini disampaikan materi mengenai bangun ruang balok dan kubus, dilaksanakan di kelas 6 dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Pada elemen geometri, dengan capaian pembelajaran, peserta didik dapat mengkonstruksi dan mengurai bangun ruang, kubus, balok, dan gabungannya, dan mengenali visualisasi spasial atau bagian depan, atas, dan samping. Mereka dapat membandingkan karakteristik antar bangun datar dan antar bangun ruang. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat mengetahui karakteristik bangun ruang, balok, dan kubus. Selamat menyaksikan. Baik, apa kabarnya anak-anak? Baik. Hari ini siap mengikuti pelajaran? Siap. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali hari ini dengan berdoa. Silakan untuk teman kalian membimbing untuk berdoa. Silakan dapat. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Sebentar. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional yang akan dipimpin oleh teman kalian, Diva. Persilakan pada Diva. Marilah teman-teman kita berdiri untuk menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Aksen terlebih dahulu ya. Bu panggil namanya Abdul Aziz. Hadir. Adina Diwangga. Hadir. Dina Ariska. Hadirah. Diva Meninda. Hadirah. Elsa Filiani. Hadirah. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3.
Tepuk konsentrasi. Pada pelajaran matematika, kali ini kita mempelajari tentang kubus dan balok. Namun sebelum kita mempelajari itu, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Sekarang kalian berada di mana? Di kelas, bukan di lapangan kan? Bukan di sawah kan? Bukan. Di ruang kelas. Coba kalian bayangkan, kalau atapnya ini tidak ada. Katakanlah Ibu Marisa ini adalah pesulap. Ibu akan menghilangkan atapnya. Kira-kira kalian akan melihat apa di atas? Melihatlah langit, melihat awan. Terus tembok yang ini juga Ibu hilangkan. Tembok ini Ibu hilangkan. Tembok yang itu Ibu hilangkan. Tembok yang itu juga Ibu hilangkan. Kira-kira kita masih ada ruang kelas nggak? Kita akan terlihat melihat tempat-tempat yang ada di luar kan? Tidak ada pembatas antara kita dengan di luar, ya kan? Kalau Ibu kembalikan lagi yang tembok-tembok beserta atapnya tadi, kalian tetap berada di ruang. Kalau dihilangkan atap dan tembok ini tadi, kalian bukan berada di ruang kelas. Walaupun kita ini tetap menginjak lantai yang sama, ya enggak? Jadi ada perbedaan antara ruang. Nah, inilah yang disebut dengan ruang. Ruang itu berarti ada tempat di dalamnya. Berarti kalau ada tempat di dalamnya, dia itu harus tergabung antara beberapa bidang datar. Kalian kelas 4 sudah belajar bidang datar kan? Kelas 4. Bidang datar persegi atau persegi panjang, segitiga, lingkaran sudah belajar kan? Nah, gabungan dari bidang datar itu akan membentuk sebuah bangunan di dalamnya ada ruang. Itulah yang disebut dengan bangun ruang kelas. Kalau dia tidak ada ruang, kata Ibu tadi, kalau temboknya Ibu hilangkan semua, apakah dia tetap disebut ruang kelas? Tidak kan? Bukan ruang kelas namanya kalau dia tidak ada tembok-temboknya kan? Betul? Betul. Kalau dia cuma lantainya saja, sama tidak dengan lapangan? Sama saja seperti lapangan, seperti bidang datar. Kalau hanya terdiri dari satu bidang saja, bukan gabungan. Nah, kalau begitu, bangun ruang kita ini, kira-kira dia ini berbentuk seperti apa ya, Nak? Berbentuk seperti kotak. Kotak apa yang bisa kalian sebutkan? Di rumah tuh ada kotak apa? Kotak sepatu. Kotak apa lagi? Kotak kardus. Kotak apa lagi, Nak, yang ada di rumah? Hah? Bingkai bukan. Kalau bingkai bidang datar. Kalau dia tuh berbentuk kotak, ada kotak sabun, kotak susu. Tapi kotak ini ternyata juga terbagi lagi macam-macam bentuknya. Oke, kita akan masuki pelajaran ini. Kotak-kotak yang kalian kenali tadi, ternyata dia itu bisa diidentifikasi. Kita bisa mengenali lebih dalam tentang kotak tersebut. Oke, marilah kita melanjutkan pelajaran hari ini. Oke, pada pembelajaran kita hari ini, pada materi untuk mengenal bangun ruang, yaitu kubus dan balok. Adapun beberapa tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah capaian pembelajaran peserta didik dapat mengkonstruksi dan mengurai bangun ruang seperti kubus, balok, dan gabungannya, dan mengenali visualisasi spasial atau bagian depan, bagian atas, dan samping, dan juga dapat membandingkan karakteristik antara bangun datar dan bangun ruang. Ada tujuannya adalah kalian dapat menjelaskan pengertian dari bangun ruang, menjelaskan ciri-ciri, dan mengidentifikasi kubus dan balok yang ada di sekitarnya.
Sebelum kita mulai pelajarannya, keluarkan siapkan dulu untuk pembelajaran hari ini. Apabila sudah, semuanya perhatikan ke depan. Kita akan membahas atau kalian akan menyimak tentang ciri-ciri kubus dan balok. Silakan disimak. Khususnya kita akan membahas tentang ciri-ciri bangun ruang. Ya, tapi pertemuan kali ini kita akan membahas ciri-ciri kubus dan balok. Nah, anak-anak pasti pernah melihat benda-benda pada gambar tersebut, ya. Ini adalah bangun ruang. Benda-benda tersebut merupakan contoh kubus, ya, seperti dadu, kemudian akuarium, ya, berbentuk balok dan sebagainya. Nah, kali ini anak-anak kita akan belajar tentang bangun ruang. Nah, apa saja jenis-jenis bangun ruang? Ini semua bangun ruang, namun yang kita pelajari hari ini hanya pada bagian balok dan kubus. Oke. Bangun ruang itu ada yang berbentuk limas, tabung, kerucut, balok, bola. Sudah terbagi menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian lembar kerja supaya bisa kalian diskusikan bersama. Baca dulu langkah kerjanya. Pertama, kalian harus membaca dulu bahan ajar yang Ibu lampirkan di depannya. Baru setelah itu kalian akan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja tersebut. Oke? Lalu setelah selesai, Ibu akan memanggil kalian satu persatu untuk, maksudnya per kelompok, untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya ke depan kelas. Oke, silakan dikerjakan bersama, dibaca dulu lalu didiskusikan. Setelah didiskusikan, barulah kalian mempresentasikannya di depan kelas. Oke, baca dulu bersama, nak. Baca dulu bersama. Setelah selesai dibaca, silakan untuk didiskusikan. Apabila kalian merasa kesulitan, silakan bertanya pada Ibu. Ibu akan memberikan penjelasan mengenai hal yang tidak kalian pahami. Silakan, Mario, ikut berdiskusi sama temannya. Ini apa? Disuruh ngapain, nak? Diperintahnya ini. Ayo. Nah, mana benda yang berbentuk bangun ruang? Silakan kalian hindari. Diskusikan dulu bersama-sama. Mana ya kira-kira bangun ruang? Setelah itu kalian hindari. Baca dulu yang ini. Baca dulu. Kira-kira apa sih yang dimaksud bangun ruang? Lalu kalian harus presentasi yang dari bangun ruang itu apa? Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada. Pada kelompok yang ini, bagaimana, nak? Oh, ini sudah bagus. Dilanjutkan saja ini, nak. Semuanya juga harus ikut ya dalam berdiskusi. Nah, untuk yang kegiatan kedua, dibaca dulu apa maksudnya. Nah, silakan didiskusikan bersama. A few moments later. Beberapa menit berlalu, anak-anak semua diskusinya sudah selesai? Sudah. Senang sekali Ibu mendengarnya. Semuanya mengerjakan dengan penuh semangat dan tepat waktu. Selanjutnya, pada pembelajaran berikutnya, setiap kelompok akan maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Oke? Setelah itu kelompok yang lain juga boleh menanggapi. Ya, boleh menanggapi. Selanjutnya, silakan kelompok satu untuk maju ke depan menyampaikan hasil dari diskusinya. Silakan kelompok satu. Agak ke depan sedikit, nak. Nah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pada kegiatan 1 yang merupakan bangun ruang
Coba sama-sama perhatikan. Selanjutnya, Dan pengertian dari bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruang. bangun yang memiliki ruang. Selanjutnya, pada kegiatan 2 dan kegiatan 3-nya silakan bacakan. Oke, kelompok 1 sudah selesai menyampaikan hasil diskusinya. Bagaimana tadi kelompok 1, bagus tidak? Bagus. Kalau bagus, berarti tidak ada pertanyaan ya? Atau ada pertanyaan yang mau disampaikan pada kelompok 1 atau sanggahan yang bisa kalian sampaikan sekarang nih sebelum kelompok 1 Ibu suruh duduk. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Dari kelompok mana, Nak? Dari kelompok 2 silakan mengajukan pertanyaannya pada kelompok 1. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah bangun ruang hanya terbentuk kotak? Ada lagi? Nah, pertanyaan dari Diva tadi sudah cukup bagus. Kira-kira ada lagi nggak yang mau bertanya? Tidak ada lagi ya. Kalau tidak ada lagi, silakan kelompok 1 langsung saja dijawab. Nah, pertanyaan dari Diva tadi, Ibu ulangi lagi ya pertanyaannya. Apakah bangun ruang itu hanya berbentuk kotak? Silakan dari kelompok 1 menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaannya sekali ya pertanyaan dari Diva. Sekarang kelompok lain ada nggak yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu langsung saja memberikan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya akan Ibu ulangi. Apakah semua bangun ruang itu berbentuk kotak? Oke, silakan kelompok 1 sudah siap untuk dengan jawabannya? Siap. Oke, silakan kelompok 1 menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut kelompok kami, bangun ruang tidak hanya berbentuk kotak, tapi ada juga bentuk lain. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Nah, Ibu akan menjelaskan ya. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari kalau bangun ruang itu adalah bangun yang memiliki ruang. Ruang itu tidak hanya benda yang berbentuk kotak saja yang memiliki ruang. Coba bola itu ada ruang nggak di dalamnya, Nak? Ada. Misalnya untuk kopi Bapak petani, ada ruang nggak di dalamnya? Ada. Kalau tidak ada ruang nggak masuk nanti kepalanya kan? Ya nggak? Bola itu kalau misalnya tidak ada ruangnya, ya bukan bola namanya kalau tidak ada ruangnya. Jadi bangun ruang itu bukanlah hanya berbentuk kotak, tapi juga ada bentuk yang lainnya. Sebelumnya tadi sudah kita pelajari, ada berbentuk kubus, ada berbentuk balok, ada berbentuk kerucut, ada berbentuk tabung, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih atas jawaban dan presentasinya dari kelompok 1. Silakan semuanya berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Dari kelompok 2, silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Selanjutnya kegiatan 2. Pertemuan garis tutup. Berapa banyak? Ada 8. 2. Rusuk pertemuan dua sisi yang membentuk garis. Berapa banyaknya? 12 sisi. Bidang datar ada 6. Sudah selesai hasil dari diskusi kelompok 2 disampaikan. Adakah dari kelompok lain yang ingin memberikan sanggahan? Ada? Tidak ada yang mau memberikan sanggahan, sepertinya sudah benar. Oke, selanjutnya silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Nanti Ibu akan menjelaskan. Silakan duduk dulu ke tempatnya, Nak. Kasih dulu tepuk tangan untuk teman kalian dari kelompok 2. Kelompok 2 dan kelompok lainnya tadi sudah menjelaskan busuk, titik sudut
dan juga sisi yang ada pada bangun ruang kubus. Namun ada beberapa kelompok yang juga masih keliru tentang cara menentukan rusuk, sudut, dan sisi. Ada beberapa kelompok yang sudah benar, namun pengertiannya itu masih sulit untuk dipahami yang lain ya. Jadi kalau ada yang tidak bertanya tadi, mungkin ada kedua kemungkinan, ada yang paham, ada yang belum paham. Nah, selanjutnya silakan simak dulu. Yang mana sih yang namanya rusuk? Rusuk kata temannya tadi ada 12. Namun bagi yang tidak memahami pengertian dari rusuk, itu jadi dia semakin bingung 12 dari mana ya. Nah, bisa lihat di sini garis pengertian dari temannya tadi sudah benar. Namun ada beberapa pada kelompok yang kurang paham, itu akan Ibu jelaskan kembali. Yang mana bagian rusuk, mana yang katanya 12 itu. Nah, lihat pada gambar ini, dia sudah warnanya bermacam-macam. Ada warna merah, ini mewakili rusuk alas. Ada yang warna biru, itu mewakili rusuk tegak. Dan bagian warna yang agak merah muda ini adalah bagian rusuk atas. Apa sih yang dimaksud rusuk? Rusuk ini adalah garis pertemuan antara dua sisi. Nih, ada sisi yang ini bertemu sisi yang atas, sisi yang depan bertemu sisi yang atas, dia membentuk garis EF. Yang itulah namanya rusuk. Ada berapa jadi rusuknya? Ayo kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Kira-kira ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Selanjutnya kita akan mengerjakan evaluasi. Ya, silakan semuanya siap-siap. Masukkan buku-bukunya di dalam tas. Siapkan pena saja ke depan. Ibu akan membagikan evaluasi untuk kalian kerjakan. Yuk, kerjakan dulu. Ini masukkan, ini kumpulkan yang tadi. Semua bukunya itu silakan ditaruh di depan ya. Apa ya? Jangan dulu. A few moments later. Selesai pelajaran kita hari ini. Kalian sudah juga melaksanakan evaluasi, sudah melakukan diskusi sebelumnya. Pelajaran kita hari ini kesimpulannya itu adalah tentang bangun ruang yang berupa balok dan kubus. Ada beberapa unsur di dalamnya, yaitu 1 titik sudut. Kalian sudah melaksanakan evaluasi. Bagaimana evaluasinya tadi? Susah?
mengenai bangun ruang, sudah juga mendiskusikannya. Dari pelajaran tadi yang Ibu lihat, ada yang paham, ada yang sepertinya belum memahami, ada yang diam saja dan Ibu bingung ini, yang diam ini paham atau tidak paham. Oke, tadi kita belajar apa nak? Bangun ruang. Ada berapa bangun ruang yang kita pelajari tadi? 2. Bangun ruang apa saja? Yang pertama, yang kedua, ya, bukan berarti kalau bangun ruang itu hanya yang berbentuk kotak, bukan. Kita ini hanya mempelajari yang balok dan kubus saja, yang lainnya belum kita pelajari sekarang ya. Selanjutnya, pada kedua bangun ruang ini memiliki beberapa unsur. Ada unsur yang sama dimiliki oleh kedua bangun ruang ini. Yang pertama adalah titik sudut. Yang kedua adalah ruang. Yang ketiga adalah sisi. Oke. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, untuk pelajaran yang ke depan, Ibu meminta kalian membawa beberapa peralatan yang akan kita gunakan pada pelajaran berikutnya, ya. Kalian boleh membawa tusuk lidi, ya. Terus lempung, apa itu namanya? Lempung itu yang bisa dibentuk-bentuk itu yang warna-warni. Bukan ya? Tangan lihat boleh. Plastisin, ya. Plastisin, ya. Kelompoknya tetap kelompok yang tadi, oke? Oke. Kalau gitu ada yang mau ditanyakan, nak? Ada yang mau ditanyakan? Ibu tutup pelajaran hari ini dengan melafazan hamdalah. Alhamdulillah. Selanjutnya silakan untuk melaksanakan memimpin doa untuk menutup kelas kita atau pembelajaran kita hari ini. Silakan Bapak untuk maju ke depan, nak. Silakan pimpin tempatnya untuk berdoa. Marilah teman-teman kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Several days later. Bagikan hasil dari penilaian kemarin, evaluasi kemarin, masih ada yang nilainya belum mencapai ketuntasan minimal. Hari ini kita akan Ibu akan memberikan soal remedial supaya kalian mengerjakan kembali untuk memperbaiki nilai yang kemarin. Oke? Silakan dikerjakan. Coba kerjakan dulu yang ini. Nanti kalau sudah selesai